Baik pemirsa, kembali bersama kami. Kita lanjutkan ke peserta nomor undi urut 6 atas nama M. Ziaul Albab dari SMA IT Basma Berlian. Kepada M. Ziaul Albab, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ziaul Albab. Saya dari SMA IT Plus Basma Berlian. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dewan juri dan juga pemirsa yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, salah satu di antaranya adalah nikmat kita pada hari ini bisa berkumpul di sini untuk apa? Untuk menanamkan dalam hati kita rasa cinta tanah air, rasa sikap patriotisme. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya, salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dewan juri dan juga pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pentingnya Sikap Patriotisme di Kalangan Generasi Muda Bangsa. Dewan juri dan juga pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara masalah patriotisme. Patriotisme diambil dari kata patriot dan isme, yang artinya adalah sikap kepahlawanan atau berjiwa pahlawan. Nah, maka sikap patriotisme adalah sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya sikap patriotisme itu tidak boleh hanya ada di dalam diri pejuang-pejuang yang telah mendahului kita. Sikap patriotisme juga harus ada di dalam diri kita, masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda yang lahir ketika Indonesia sudah merdeka. Kenapa demikian? Tentu karena pada hakikatnya dengan sikap patriotisme Indonesia bisa merdeka. Dan sungguh, dan ketika Indonesia sudah merdeka pun, jika tidak ada sikap patriotisme, maka tidak akan mungkin Indonesia bisa terus terjaga persatuan, kesatuan, dan kemajuannya. Dewan juri dan juga pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita tahu makna dari sikap patriotisme, kemudian kita bertanya, apa tujuan adanya sikap patriotisme? Tujuan yang pertama
adalah menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Ketahuilah pemirsa, bahwasanya masyarakat yang punya sikap patriotisme itu adalah masyarakat yang saling mencintai. Dan ketika masyarakat Indonesia saling mencintai, maka insya Allah persatuan dan kesatuan bangsa akan terjaga. Dan ketahuilah pemirsa, bahwasanya sesungguhnya Indonesia bisa meraih kemerdekaan itu karena masyarakatnya bersatu, bukan karena mementingkan kepentingan kelompok ataupun individu. Dewan juri dan juga pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan patriotisme yang kedua adalah menjaga negara dari berbagai macam ancaman. Ketahuilah pemirsa, bahwasanya negara kita ini punya ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, dengan adanya masyarakat yang punya sikap patriotisme, maka insya Allah masyarakat itu akan berani untuk turun, berani untuk membela, berani untuk ikut bersama menyelesaikan ancaman negara tersebut. Nah, maka dari itu penting untuk ada sikap patriotisme di dalam diri masyarakat Indonesia, karena dengan sikap patriotisme itulah yang akan menjaga Indonesia, membuat Indonesia aman dari berbagai macam ancaman. Dewan juri dan juga pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu tujuan patriotisme yang ketiga adalah menciptakan masyarakat yang rukun dan harmonis. Ketahuilah pemirsa, bahwasanya masyarakat yang mementingkan kepentingan kelompok ataupun individu hanya akan membuat masyarakat menjadi terpecah belah. Dan ketika masyarakat sudah terpecah belah, maka Indonesia akan rentan terkena masalah. Dan kalau Indonesia sudah terkena masalah, maka rakyat Indonesia dan Indonesia itu pun akan mudah untuk hancur. Maka sungguh pemirsa, perlu untuk ada sikap patriotisme dalam diri kita, masyarakat Indonesia, agar terwujud masyarakat yang rukun dan harmonis. Dewan juri dan juga pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita tahu makna dari sikap patriotisme, disusul lagi dengan tujuan dari sikap patriotisme, lantas timbul pertanyaan, bagaimana bentuk implementasi atau bentuk perwujudan dari sikap patriotisme di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda bangsa? Ada banyak hadirin. Di antaranya yang pertama adalah dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dewan juri dan juga pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masyarakat punya sikap patriotisme, maka ia akan mengamalkan sila Pancasila. Contohnya sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Maka dengan sikap patriotisme itu, ia akan mengamalkan nilai Pancasila itu dengan apa? Dengan menjalankan segala perintah Allah dan segala perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bentuk implementasi yang kedua adalah mentaati peraturan baik di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah maupun lingkungan berbangsa dan bernegara. Ketahuilah pemirsa, peraturan itu dibuat agar masyarakat menjadi aman, menjadi tentram, menjadi damai. Kalau seandainya masyarakat punya sikap patriotisme, insya Allah ia akan taati peraturan itu. Dan ketika ia taati peraturan itu, maka terwujudlah keamanan dan kedamaian pada masyarakat Indonesia. Kemudian bentuk implementasi yang ketiga adalah dengan melakukan upacara dengan sebaik-baiknya. Ketahuilah pemirsa, pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita, mereka rela mengorbankan jiwa, mengorbankan raga, mengorbankan pikiran, harta dan nyawa mereka untuk apa? Untuk
kemerdekaan Indonesia. Tapi pernahkah mereka mengeluh? Tidak. Tidak pemirsa, mereka tidak pernah mengeluh. Kita sekarang ini sudah merdeka. Kita hanya dituntut untuk mencintai dan menjaga kemerdekaan Indonesia itu. Dan bentuk simbol terkecil dari kita menjaga kemerdekaan Indonesia adalah dengan melakukan upacara sebaik-baiknya. Kalau seandainya kita upacara saja masih malas, maka bagaimana kita mau menjaga persatuan Indonesia? Dewa juri dan juga pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bentuk implementasi yang keempat adalah dengan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Ketahuilah pemirsa, kebersihan dan kelestarian lingkungan bukan tanggung jawab pemerintah saja, bukan tanggung jawab polisi saja, bukan tanggung jawab petugas kebersihan saja, tapi kebersihan dan kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama masyarakat Indonesia. Ketika masyarakat Indonesia punya sikap patriotisme, insya Allah ia akan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kenapa? Karena ia cinta Indonesia. Lalu bentuk implementasi yang kelima adalah dengan mengharumkan nama Indonesia dengan prestasi dan kebaikan. Kita sama-sama tahu pemirsa, beberapa waktu lalu Indonesia berhasil meraih juara bulu tangkis. Dan itu merupakan bentuk mengharumkan nama Indonesia dengan prestasi. Nah, maka kita sebagai masyarakat Indonesia yang punya sikap patriotisme, kita harus berusaha untuk membuat nama Indonesia harum dengan prestasi ataupun dengan kebaikan. Dan sekiranya pemirsa, kita belum bisa mengharumkan nama Indonesia dengan prestasi dan kebaikan, paling tidak jangan buat nama Indonesia buruk atau jelek karena keburukan. Kemudian yang keenam, bentuk implementasi terhadap sikap patriotisme adalah dengan kita tidak mencintai dan menggunakan produk luar negeri secara berlebihan. Pemirsa, apakah salah jika seandainya kita menggunakan produk luar negeri? Tentu tidak. Karena bisa jadi produk luar negeri itu memang bagus, memang banyak manfaatnya untuk kita. Namun ada satu catatan, jangan sampai kita berlebihan dalam mencintai dan menggunakannya. Kenapa? Karena kalau kita sudah berlebihan dalam mencintai produk luar negeri, maka takutnya kita akan luntur rasa cinta kita terhadap Indonesia. Hadirin dan juga pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya masih banyak bentuk implementasi terhadap sikap patriotisme. Namun dikarenakan keterbatasan waktu, saya hanya bisa menyampaikan 6 tadi saja. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesimpulannya adalah sebagai masyarakat Indonesia, khususnya kita generasi muda yang merupakan tongkat estafet perjuangan bangsa, marilah kita tanamkan dalam hati dan dalam diri kita sikap cinta tanah air, sikap patriotisme. Kenapa? Karena dengan sikap patriotisme itulah yang akan menjadikan Indonesia lebih maju, lebih sejahtera, lebih bersatu ke depannya, insya Allah. Hadirin dan juga pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMA IT Basma Berlian. Nah, sekarang saatnya kita dengarkan pula komentator dari para dewan juri. Kepada para dewan juri, waktu dan tempat kami persilahkan. Muhammad Ziaul Albab dari SMA IT Basma Plus Berlian ya. Luar biasa. Ya, luar biasa.
Dan kalau nanti bisa tampil pada tahap selanjutnya, penampilan pada hari ini dipertahankan. Kalaupun ada yang perlu ditingkatkan, ditingkatkan. Tapi penampilan hari ini secara keseluruhan dipertahankan. Pesan Bapak lagi-lagi setelah ini dievaluasi lagi, ya, dievaluasi terutama dalam mengemas intonasi-intonasi yang harus pas kita gunakan. Ya. Tidak semua intonasi-intonasi itu harus dengan semangat, tapi sekali-kali kita harus datar juga, sekali-kali kita juga harus ya lebih inovasi lah, inovasi dan kreativitas. Tetapi secara keseluruhan sudah sangat luar biasa, sudah sangat paham dengan itu namanya pidato. Apalagi dilihat dari penampilannya ya, maksimal sekali. Ganteng. Lagi bajunya ya kan, luar biasa. Rugi kalau tidak share banyak-banyak nih, rugi ya. Ezia ya, nanti habis ini share banyak-banyak ya. Ya karena penilaian tidak hanya dari dua juri, tetapi juga dari like and share dari teman-teman ya. Itu dari penampilan ya. Penampilan sudah sangat luar biasa, ganteng, luar biasa, memberikan kesan yang sangat mantap lah pokoknya. Isi, energi, intonasi, tidak mesti harus semangat terus, tetapi juga harus diselingi dengan intonasi-intonasi yang datar, intonasi-intonasi yang mengajak orang untuk berdialog, bersahabat gitu kan. Nah, itu masukan dari Bapak, lagi-lagi nanti setelah ini dievaluasi lagi, dilihat videonya, tetapi secara keseluruhan kalau menurut Bapak dipertahankan ya, pertahankan penampilan hari ini sudah mantap, mantap sekali. Oke, Dila, lanjut. Baik, terima kasih ya untuk Muhammad Ziaul Albab. Albabun, pintu kan gitu. Bahasa Arab. Nah, tapi saya berharap bukan itu makna kan. Saya teringat film P.Ramlee, Ahmad Albab. Siapa namanya? Ahmad Albab. Tapi bagus. Hanya yang ingin saya tambahkan dari komentar Pak Dawami ini tadi, bahwa memang benar, ingatlah ingatlah kalau dalam bahasa Arab itu walikuli makanin makolun, walikuli makolun makanin, walikuli makanin makolun. Pada setiap tempat atau makan, makolun ada kata-kata atau cara kita menyampaikan kata yang sesuai. Tapi walikuli makolun, dan pada tiap kata-kata makanin ada tempat yang sesuai. Sehingga yang perlu ditingkatkan dari albab ini tadi, saya ingat albabnya aja ya, karena ingat P.Ramlee tadi, tapi mantap. Yang perlu ditingkatkan, seperti kata Pak Dawami, jangan semangat terus saja semangat sampai akhir. Itu bisa-bisa ini ngamuk atau apa orangnya itu. Disangka kita mengamuk. Tapi kalau bisa diselingi dengan penampilan yang berapi-api, lalu ada datarnya sedikit. Kenapa hari ini orang menyukai Ustadz Abdul Somad? Karena dia bisa mengkombinasikan itu. Sekali-kali dia semangat betul. Tapi pada tempat yang harus dengan nada pelan, dia memelankan suaranya. Kan begitu. Tapi untuk isi albab ini, albab lagi ya, termasuk yang paling runut, sudah memberikan contoh-contoh dengan mendetail, memberi list 1, 2, 3. Itu saya rasa kelebihan dalam isinya, sehingga orang mendengarkan, oh ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ditutup dengan dia memberikan kesimpulannya adalah begini, sehingga orang yang tidak mendengarkan dari awal pun ketika melihat atau mendengar kesimpulannya bisa memahami keseluruhan isi pidatonya. Di situ nilai plus dari albab, kan albab lagi kan, ya albab ini tadi ya. Bagus, pokoknya mantap. Muhammad Ziaul Albab. Saya ingat P.Ramlee terus ya. Tingkatkan lagi. Silakan Pak Denny. Baik, untuk Ziaul Albab ya, mungkin saya tidak banyak untuk mereview kembali bahwa secara keseluruhan memang sudah hampir maksimal. Artinya belum selesai. Dalam artian baru hampir ya. Artinya perlu banyak belajar lagi. Mungkin tadi seperti yang dikatakan Pak Dawo, memang tidak serta-merta membawakan sebuah intonasi ya, atau artikulasi pengucapan itu harus dengan
tegas ya, tapi harus juga nada datar, nada rendah, slow. Supaya apa? Supaya bisa mengajak audien itu menikmati ya. Nanti orang kalau dibawa tegang terus nanti kan istilahnya pasti ada fase datarnya, rendahnya. Mungkin itu aja yang paling saya sampaikan. Kemudian cara isi sangat menarik ya, Hijaul Alba ya. Kemudian cara penampilan saya pikir sesuai dengan bobot bahasanya, vokalnya ya. Bahasanya juga sangat bagus, sesuai dengan Ziaul Alba itu kan. Jamak dari lub itu artinya apa? Itu orang yang berakal ya. Artinya dia orang yang cerdas. Nah, mudah-mudahan sesuai dengan namanya ya. Dan bila mana nanti sampai pada tahap yang berikutnya, tingkatkan kembali ya. Tingkatkan lagi apa yang kurang, kemudian pertahankan apa yang menjadi sebuah kekuatan kita. Jadi selamat untuk Hijaul Albab ya. Baik, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada bapak-bapak tadi yang sudah memberikan saya nasihat, memberikan saya penilaian. Insya Allah kedepannya saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Insya Allah. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada para dewan juri yang telah memberikan komentator terbaiknya kepada adik kita Zia. Nah, untuk Anda di rumah pemirsa, jikalau menurut Anda adik kita Zia ini layak untuk masuk ke babak berikutnya bahkan menjadi seorang pemenang, maka berikan dukungan terbaik Anda sebanyak-banyaknya dengan cara bagaimana nih? Silakan teman-teman buka YouTube Tafidu TV, kemudian dan juga Facebooknya Institut Agama Islam, maaf lupa. Nah, silakan dibuka, kemudian langsung di like dan di share sebanyak-banyaknya. Masukkan di SW, SG dan segala macam sosial media kalian teman-teman. Baiklah, terima kasih, cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.